Dikisahkan bahwasanya Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling pengembala. Lalu Ibnu Umar kemudian menyumbat kedua telinganya dengan jari beliau. Kemudian beliau mengambil jalan yang lain. Jadi ketika beliau akan melewati sebuah jalan, tiba-tiba beliau mendengar suara seruling pengembala. Akhirnya beliau mencari jalan yang lain agar beliau tidak mendengar suara seruling itu. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Maksudnya suara seruling. Lalu Nafi' mengatakan, "Iya, aku masih mendengarnya." Kemudian terus Ibnu Umar berjalan. Lalu Nafi' mengatakan, "Aku tidak mendengarnya lagi." Lalulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan jarinya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan apa? Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a misla hadza fa sana'a misla hadza. Lalu aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan ketika Nabi mendengar suara yang seperti itu, maksudnya suara seruling, suara musik, maka beliau alaihi salatu wasallam melakukan hal yang sama yang dengan yang Ibnu Umar lakukan, itu menutup telinganya. Maka ketika kita mendengar musik, maka memang kita diarahkan ya untuk mengalihkan pendengaran kita kepada yang lain atau menutup telinga kita dengan sesuatu yang bisa menghalangi musik itu masuk ke dalam telinga kita. Iya, karena ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita mendengar musik, ya kita tutup telinga kita, jangan sampai kita mendengar musik. Namun di sini, ya, ini zaman di mana yang namanya musik itu mudah kita temukan di mana-mana. Kita nggak bisa lari dengan kondisi yang seperti ini kalau di zaman sekarang. Kecuali di dalam hutan misalnya. Dimanapun kita berada, kita pasti akan menemui yang namanya musik. Karena tadi sudah Anda tegaskan yang namanya musik ini sesuatu yang sudah membumi. Sehingga musik ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, pasti akan terdengar oleh kita. Maka dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan apa? Kalau seseorang tidak bermaksud menyimak, maka tidak berlaku baginya larangan dan celaan dalam hal musik menurut kesepakatan para imam. Oleh karena itu, celaan dan ujian hanya berlaku bagi orang yang menyimak, ya, bukan kepada orang yang mendengar. Karena memang kalau orang mendengar belum tentu menyimak, belum tentu menikmati, ya. Kalau orang sudah menikmati, ya, menyimak berarti dia mendengar, ya. Orang yang menyimak Al-Qur'an akan mendapat pahala. Sementara orang yang mendengar tanpa ada maksud dan keinginan itu tidak mendapatkan pahala. Karena amalan tergantung niatnya. Begitu juga apa yang dilarang dari sesuatu yang melalaikan. Kalau dia mendengarkan tanpa bermaksud hal itu, tidak tercela akan hal itu, kata Syekhul Islam. Jadi misalnya kalau kita berada di sebuah tempat dan kita tidak bisa terlepas dari suara musik karena memang di mana-mana itu ada saja, maka nggak masalah ya selama kita tidak menikmati musik itu. Musik itu masuk ke dalam telinga kita, kita mendengarnya, tapi kita tidak menikmati itu, maka nggak apa-apa kata Syekhul Islam. Itu tidak dicela karena memang kita tidak berniat. Beda halnya kalau kita berniat. Itu beda kalau kita berniat. Maka kalau sudah berniat, maka kita dicela dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menutup telinga kita, ya tutup. Kalau kita bisa menutup telinga kita, ya ditutup.